Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Bina Kurnia Ramadan dari Prodi Sains Data UPJJ Jakarta ingin mempresentasikan tugas satu saya untuk mata kuliah algoritma pemrograman, di mana kita diminta untuk eh, membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dalam kasus berikut. Jadi, bisa dibaca ya, pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan karyawan, yaitu jika golongan A maka ia mendapat gaji 5 juta, dan jika golongan B mendapat gaji 6.500.000, dan jika dia golongan C maka dia mendapat gaji 9.500.000. Namun ada ketentuan lain nih. Jika karyawannya lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan tersebut lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan terakhir, karyawan lembur lebih dari 5 jam, lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Sementara outputnya adalah jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Oke, langsung aja kita buka flowchartnya. Di sini bisa kita lihat ya, flowchart yang telah saya buat dengan menggunakan situs Draw.io. Seperti biasa, kita memulainya dengan membuat semacam bentuk oval dengan kata mulai, kemudian berlanjut ke bentuk jenjang genjang, yaitu untuk bentuk jenjang genjang ini kita menggunakannya untuk memasukkan input atau output. Jadi ini merupakan, jadi yang kita di soal, kita diminta untuk memasukkan golongan dan jam lembur ke dalamnya. Jadi kita masukkan input golongan dan inputnya jam lembur. Oke, maaf, ini ada yang double ya. Oke, lanjut, kita ini golongan A. Jika seorang dia golongan A, ternyata emang benar golongan A, maka dia mendapat gaji pokok 5 juta. Namun jika ternyata dia bukan golongan A, maka kita periksa apakah dia golongan B, dan jika iya, maka dia mendapat gaji pokok 6.500.000. Namun ternyata jika dia tidak bukan golongan C, maka dia mendapat gaji pokok 9.500.000. Kemudian kita lanjut ke jam lemburnya. Kita periksa apakah dia lembur 1 jam. Jika iya, maka gaji lemburnya itu kita kalikan dengan gaji pokok, yaitu 30% tadi. Kemudian ternyata dia bukan lembur 1 jam, tapi lemburnya 2 jam. Oke, kita kalikan gaji pokoknya dengan 32%. Ternyata seorang itu dia lemburnya 3 jam. Wah, berarti kita harus mengalikannya dengan 34%. Lemburnya 4 jam, kita kalikan dengan 36%. Sementara itu, ternyata dia lembur sekitar 5 atau lebih dari 5 jam. Maka kita kalikan gaji lemburnya dengan gaji pokok. Kalikan gaji pokok dengan 38%. Kemudian outputnya yaitu total penghasilan, kita tambah ya, gaji pokok tambah gaji lembur. Outputnya total penghasilan dan proses pengerjaan flowchart selesai. Lalu
Bagaimana dengan pseudocode-nya? Ya, ini dia pseudocode yang setelah saya buat. Pada intinya pseudocode itu dengan flowchart sebenarnya hampir sama. Cuma yang membedakan antara flowchart dan pseudocode adalah bentuknya. Jika flowchart bentuknya berupa diagram seperti jajar genjang, persegi panjang, dan lain sebagainya, maka di pseudocode kita hanya memasukkan kalimat-kalimat saja. Kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oke, untuk isinya seperti biasa kita buat kalimat mulai. Sebenarnya ini opsional ya, nggak harus dibuat, tapi jika emang dibuat silakan saja. Kemudian kita masukkan golongan dan jam lembur. Kemudian kita cari tahu nih, apakah dia golongan A, B, atau C. Jika dia golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Dan jika golongannya B, maka dia mendapat gaji pokok 6.500.000. Dan jika dia golongannya C, maka dia mendapat gaji pokok 9.500.000. Lanjut ke jam lemburnya, yaitu 1 jam. Kalau dia lemburnya 1 jam, maka dia mendapat tambahan 30% dari gaji pokok. Dan jika dia lemburnya 2 jam, maka dia mendapat tambahan gaji lembur, yaitu 32% dari gaji pokok. Dan jika dia lemburnya 3 jam, maka dia mendapat tambahan gaji lembur sekitar 34% dari gaji pokok. Jika lemburnya 4 jam, maka dia mendapat tambahan gaji 36% dari gaji pokok. Kemudian jika lemburnya sekitar 5 atau lebih dari 5 jam, maka dia mendapat gaji lembur 38% dari gaji pokok. Total penghasilan, gaji pokok ditambah gaji lembur, kemudian print, tampilkan total penghasilan, dan algoritmanya selesai. Sebelum lanjut ke Java, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah Java. Mari, untuk sejarah Java sebenarnya bisa kita mundur kepada bulan Juni 1961 ketika sebuah tim kecil di sebuah perusahaan bernama Sun Microsystem dipimpin James Gosling memulai sebuah proyek bernama Green. Awalnya mereka tuh pengen bikin bahasa pemrograman yang disebut GreenTalk untuk perangkat elektronik. Namun karena pada saat itu ide mereka itu terlalu canggih gitu ya, jadinya ide mereka ditolak. Tapi mereka tidak mau menyerah begitu saja. Mereka sadar bahwa pada saat itu internet sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk itulah mereka mulai mengembangkan sebuah halaman web yang dinamis dan interaktif. Dan saat itulah nama Java muncul. Kemunculan Java secara resmi dimulai ketika Sun Microsystem mengumumkan bahasa pemrograman Java di konferensi Sun World pada 1995. Kemudian Java terus mengalami banyak perubahan penggunaan, mulai dari Java Development Kit atau JDK 1.0, yaitu versi Java yang pertama, hingga Java SE 22 yang dirilis pada Maret 2024. Telah banyak aplikasi atau software yang menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya, misalnya Waikato Environment for Knowledge Analysis (OWK), lalu kemudian Apache Kafka. Ya, itu ini akan saya sertakan di isi layar nanti. Oke, kemudian saya buka Java-nya, dan ini dia hasilnya. Seperti yang bisa Bapak, Ibu dosen dan teman-teman saya saksikan, di sini
saya menggunakan import Java UT Scanner. Kemudian kita memulai dengan publish static void main string arg seperti biasa, scanner input new scanner system. Kemudian kita akan melakukan input golongan dan jam lembur. Pertama-tama kita buat sistem out print, masukkan golongan A atau B atau C, kemudian string golongan input next stop uppercase. Sistem out print, masukkan jam lembur, integer jam lembur input next in, double gaji pokok sama dengan 0, double gaji lembur sama dengan 0. Kemudian kita akan menentukan gaji pokok menurut golongannya. Untuk itu kita menggunakan perintah switch case A. Jika dia golongannya A, maka dia dapat gaji pokoknya 5 juta. Jika dia golongan B, gaji pokoknya 6.500.000. Jika dia golongannya C, maka dia mendapat gaji pokok 9.500.000. Namun apa yang terjadi jika kita input di luar dari itu, misalnya kita mau input D, E atau F, maka hasilnya akan menghasilkan golongannya tidak valid. Lanjut ke jam lembur. If jam lembur ya, ini jika kita masukkan jam lembur 1 ya. Jika diketahui seorang jam lemburnya 1 jam, maka dia akan mendapat tambahan gaji lembur sebesar 0,30 atau 30% dikali dengan gaji pokoknya. Untuk else if, kemudian kalau bukan 1 jam melainkan 2 jam, maka gaji lemburnya kita kalikan dengan 0,32 dikali gaji pokok. Jika bukan 2 jam tapi 3 jam, kita kalikan 0,34 dengan gaji pokok, kemudian 0,36 dikali gaji pokok jika dia lemburnya 4 jam, dan jika dia lembur 5 atau lebih dari 5 jam, maka dia mendapat gaji pokok 0,38. Kemudian total penghasilannya yaitu gaji pokok sama gaji lembur. Sistem out print gaji pokok rupiah, integernya gaji pokok, kemudian gaji lembur, gaji lembur, total penghasilan, nah udah. Lalu kita run, apa hasilnya? Masukkan golongan A, B atau C. Misalkan saya akan menginput B ke sini, dan kita akan input jam lembur. Misal saya ingin input jam 4, enter, dan ini dia hasilnya. Gaji pokok saya 6.500.000, gaji lemburnya 234, dan total penghasilannya adalah 844, 8.840.000. Misal saya ingin ganti lagi seorang karyawan, dia golongannya A. Kita ulang lagi. Ini seorang karyawan mendapat seorang karyawan, dia golongannya A. Kemudian dia lembur 10 jam. Dan ini dia hasilnya. Gaji pokok dia 5 juta, gaji lemburnya, dan ini total penghasilannya. Oke, sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan yang menyinggung eh, dosen saya dan teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.